Balik lagi di channel YouTube Ngobat, Ngobrolin Batu. Obrolan ringan kali ini seputar tools yang biasa gue pakai untuk macam-macam ya. Yang pertama ini adalah pocket scale. Gue gunakan untuk menimbang berat batu. Lalu di sini ada loop. Loop ini gue pakai untuk ngecek batu lebih dalam alias kekeran batu. Lalu yang ketiga ini adalah sigmat, gunanya untuk mengukur panjang, lebar, dan ketebalan batu. Jadi gue mau mulai dari sini aja dulu ya. Fungsi dari alat ini dipakai untuk mengukur dimensi batu itu sendiri. Contoh di sini gue ukur batu akik Yaman Cibeet. Dimensinya di sini untuk panjang. Jadi ini kebetulan baterainya habis. Kalau baterainya ada, ini di sini kelihatan berapa milimeter atau berapa incinya. Nah, angka-angka yang di atas ini menunjukkan milimeter. Ukuran panjangnya di sini kurang lebih 44 mm. Untuk lebarnya kita coba ukur. Ini kurang lebihnya sekitar 29 ya, hampir 30, 29 mm. Lalu untuk ketebalannya kita ukur sekitar 18 mm. Jadi data-data teknis umum ini dipakai oleh penggemar batu, terutama seller, untuk menginformasikan ke customer mereka berapa besar sih batu yang mereka jual. Jadi calon pembeli juga bisa membayangkan kira-kira berapa besarnya batunya. Selain daripada itu, mereka biasanya juga dipakai kalau dalam bentuk cincin, biasa dipakai di cincin, jadi kelihatan kira-kira gedenya segimana sih buat batu yang mau dijual tadi. Nah, kalau untuk alat yang kedua, loop ya. Di sini gua pakai loop. Ini jadi barang-barang yang harganya ekonomis, jadi nggak mahal-mahal, tetapi cukup untuk jadi alat-alat dasar kita untuk mengecek batu. Terutama biasanya kalau loop ini dipakai untuk ngecek permata yang cutting ya, facet itu kan biasanya bening-bening kayak permen. Jadi mau dilihat seratnya kayak gimana, lalu kotornya apa aja, dan lain sebagainya. Kalau di lab biasanya pakai alat-alat yang lebih canggih lagi dan bisa melihat lebih detail lagi. Cara pakainya ini juga sederhana banget ya. Jadi cukup ditempelin ke mata kita, lalu di objeknya ini dideketin. Jadi contohnya kita mau ngecek ada lubang apa enggak sih ini di batu ini gitu kan. Nah, ditempelin aja ke mata kalian, lalu batunya dideketin. Nah, jauh lebih kelihatan kan apa ini mulus atau ini ada lubangnya. Lalu dari hasil pengecekan ini kalian bisa memutuskan apakah batu ini layak untuk kalian beli atau enggak. Biasanya di loop itu juga ada yang dilengkapi dengan lampu. Harganya juga variasi ya, puluhan ribu sampai yang mahal-mahal banget itu juga ada. Kebetulan kalau gue sih nggak pernah beli yang mahal. Oke. Yang ketiga ini biasanya dipakai untuk menimbang. Ini pocket scale. Kita coba nyalain dulu ya. Oke. Nah, pocket scale ini defaultnya sebentar, gue coba ganjel biar
bisa kelihatan enak ya. Nah, di sudut kanan atas ini kalau memang kalian bisa lihat itu ada G alias gram, tapi kita biasanya kalau untuk permata nimbang digunakan satuannya karat. Nah, kita tinggal pindahin aja di sini modenya jadi karat. Nah, ini sudah CT, artinya ini sudah karat ya. Kita tinggal nolkan, kita tinggal klik tombol tarik ini jadi 0. Lalu penggunaannya juga sederhana aja nih, biar lebih stabil gue taruh di bawah ya. Nah, ini kan 0 nih, jadi gue pengen tahu misalnya ada batu yang ingin gue timbang. Setelah di-nolkan, karatnya tinggal gue taruh di sini. Nah, di sini kelihatan 160,90 karat. Oh iya, kalau untuk scale ini juga macam-macam. Ini harganya cuma beberapa puluh ribu aja. Ada juga timbangan yang jauh lebih akurat, lebih bagus, kualitasnya lebih presisi, dan otomatis harganya lebih mahal ya. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan penggunanya sendiri. Karena kalau misalnya kita bicara di kebutuhan laboratorium gemologi, pastinya mereka harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka cek. Jadi mereka menggunakan alat juga yang lebih layak, dan artinya alat-alat tersebut sudah standar, bermerek, dan harganya cukup mahal untuk kantong penggunaan personal. Tetapi tidak menutup kemungkinan, dan faktanya juga banyak hobis batu itu juga membeli yang berkualitas, karena untuk mereka mengecek benar-benar harus presisi, terutama mereka-mereka yang levelnya sudah kolektor. Oke, lalu yang keempat sebenarnya ada tambahan lagi. Biasanya gue pakai juga kalau dulu tuh senter yang nyalanya cukup terang, tetapi kesini-sini gue merasa lebih nyaman kalau pakai handphone, flashlightnya dari handphone. Jadi fungsinya sederhana aja ya, untuk menyinari. Jadi gue pengen tahu nih, misalnya ini tadi kelihatannya hitam, ya kan? Apakah benar hitam sih atau enggak gitu. Jadi bisa gue center, lalu diambil bagian belakangnya apakah ini tembus atau tidak. Nah, kalau di sini kan kelihatannya kan nggak tembus ya, hanya mungkin ada di beberapa bagian kecil aja yang tembus cahaya. Nah, batu-batu yang tembus cahaya dan tidak tembus cahaya itu biasanya mempengaruhi harga jualnya sendiri. Jadi yang tembus, warnanya bagus, itu juga menjadi faktor harga dari sebuah batu atau permata yang memang kita inginkan. Oke, cukup sampai di sini. Ini alat-alat sederhana yang gue sering bawa untuk menunjang hobi gue di perbatuan. Salam ngobat, ngobrolin batu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.